Orang yang dibully biasanya memang kecenderungannya pendiam, Nah, tertutup, memendam masalah dan betul. kurang bisa berbaur biasanya. Orang-orang yang depresi adalah orang-orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain tetapi lupa untuk menyenangkan diri sendiri. Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Dok, pernah dibully nggak? Enggak sih. Hah? Dulu waktu sekolah? Enggak. Hah? Kan So far pinter aku nggak katanya. pernah, Pinter. Justru itu aku tidak mau dibully. Loh. Oh. Emangnya kalau pinter kenapa layak dibully? Loh, kalau pinter, kalau dulu saya pinter kan, saya dibully, kutu Dibully buku. apa? Oh, Jadi kayak kesannya, kalau menurutku itu nggak termasuk bully ya. ya tapi Kita kan jangan dikit-dikit merasa bercandaan tuh bully loh. Ini juga perlu kita tekankan loh kalau menurutku. Karena akhirnya yang saya lihat sekarang banyak juga orang-orang fenomenanya itu terlalu sensitif ya dengan candaan ya. Orang yang mungkin berniatnya baik, candaan atau hanya ya bercanda aja, name calling atau apa itu udah langsung dianggap sebagai suatu bullying, perundungan. Padahal mungkin ya hanya bercanda. Ya kita harus lihat batasannya gimana. Kalau udah kelewatan ya dan dilakukan banyak orang, perundungan, menghina, mengecek, ada kata-kata verbal abuse, sexual abuse, physical abuse dan juga financial abuse, diambil duitnya, diporotin, di apa itu kalau zaman dulu dikompas bilangnya. Dipalak, dikompas ya itu ya perundungan. Gitu. Nah makanya saya kalau kok udah pinter kan biasa gitu kan, Cooper. Soalnya aku nggak Cooper sih. Dimintain contekan. Kalau minta contekan ya pernah ya wajar iya lah. Kan, tapi ya di bawah biasa. Itu kan bukan ancaman. bullying. Tapi kan mungkin di bawah Enggak dengan ancaman. ikhlas kok. Wih, baik ya. Oke. Jadi definisi perundungan kalau begitu gimana? Kalau Anda mengatakan bahwa sedikit-sedikit kok kita itu sensi gitu aja kok dibilang dibully. Nah ya itu, kalau dibully itu ya yang menurut saya sudah ada kekerasan ya. Sudah harus ada unsur kekerasan. Melukai perasaan. Jadi verbal abuse, Yeah. kata-kata yang kasar. Yeah. Mungkin kalau kutu buku itu menurut saya bukan perundungan. Apakah itu suatu hal yang menyakitkan hati? Enggak loh, kecuali kalau ada kata-kata binatang, terus kata-kata kasar atau merendahkan, bodoh, goblok dan lain sebagainya. Melukai perasaan. Misuin ya kan, melukai itu kan merendahkan. Jadi ada verbal abuse itu termasuk. Terus ada financial abuse yang dikompas, dipalak, duit jajannya diambil. Nah, kemudian ada physical abuse, dipukul, ditampar, apalagi dilakukan oleh banyak orang, ya kan? Iya. Ya itu termasuk dibully. Gitu. Apalagi dilakukan segerombol ya, satu korban. Komunitas Nah, gitu ya. itu termasuk perundungan. Terus kemudian juga ada sexual abuse, dilecehkan secara seksual. Itu juga ada. Itu juga termasuk perundungan, bullying. Iya. Dan juga physical, psikis. Ya, secara abuse secara psikis, misalnya dijauhin, nggak mau diajak berteman. Nah, itu saya alami waktu sekolah dulu itu. Kasihan deh lu. Tapi aku punya senjata yang lain gitu sehingga mereka mau dekat ya karena saya pinter gitu. Di saat minta contekan ya saya kasih seperti dokter gitu. Tapi dengan terpaksa Tapi ya. dalam hal lain saya dijauhi gitu kayak orang aneh gitu loh, kutu buku gitu. Kan gitu. Udahlah saya nggak bahas tentang masalah saya sudah berdamai kok dengan masa lalu. Tapi yang saya persoalkan sekarang ini adalah tentang bullying ini. Ketika korban menerima itu, ini gimana? Bisa diproses secara hukum nggak? Menerima maksudnya? Menerima tindakan bullying itu, maksudnya Mendapatkan, dibully. Ya. Lu ya bisa tuh, kenapa kok nggak bisa? Pasal Bisa, apa kan? itu ya? Banyaklah perbuatan tidak menyenangkan, penganiayaan, gitu. Cuman memang agak berbeda ketika yang melakukannya adalah anak-anak. Itu hukumnya akan berbeda. Saya nggak tahu, harus tanya ahli hukum. Ya, Kalau anak-anak ya. kan hukumnya berbeda dengan dewasa. Betul, Kan betul. nggak bisa dihukum secara disamain kayak orang dewasa. Oke. Nah, ini tindakan perundungan nih bahasa Indonesianya saya baru tahu ya, bullying itu perundungan gitu. Bagi Kalau yang buat penutup kepala itu apa? itu Kerudungan. Dijawab-jawab sendiri, nanya-nanya sendiri, jawab-jawab sendiri.
Oke, apa motivasi dari seorang atau komunitas ini melakukan tindakan itu demi kepuasan gitu? Ada orang-orang yang memang jahat, itu memang ada. Ketika dia merasakan kesenangan di atas penderitaan orang lain, ada memang orang-orang yang seperti itu. Tidak ada empati, Waduh, tidak ada rasa bersalah. Iya, biasanya begitu. Nantinya kalau besar dia menjadi psikopat. Kalau anak-anak kan belum ya. Gitu. Jadi bisa ya memang dimulai dari usia anak-anak sih ya, membuli temannya kayak gitu. Tapi ketika dia melakukan itu dengan terus-menerus, itu motivasinya untuk apa? Itu yang saya nggak ngerti. Ya untuk kepuasan diri kan. Untuk kepuasan diri. Merasa dirinya menjadi superior, lebih daripada orang lain. Nah, kalau ditelusuri kenapa seperti itu? Adakah sesuatu something wrong gitu di masa lalu? Bisa jadi dari orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya mungkin sering melakukan kekerasan kepada anak, sehingga akhirnya anak itu mencontoh, meniru dari orang tuanya, sehingga kan dia nggak berani melawan orang tuanya. Akhirnya dia melampiaskannya ke temennya. Atau ke binatang juga bisa. Ke sosok yang lebih lemah, jadi bisa ke binatang. Iya, binatangnya dipukulin, kucingnya dipukulin, akhirnya ditarik-tarik buntutnya kayak gitu ya. Oke. Ya, berarti ini balas dendam gitu ceritanya ya. Makanya kalau kita masih ingat ya waktu sekolah gitu, waktu ospek gitu balas dendam. Nggak tahu sampai sekarang masih dilakukan nggak ya. Kalau zaman dulu kan saya, yang lebih senior kan merasa, saya dulu digituin ya, saya juga gitu. Nah ini kadang-kadang ospek itu kan juga ada tindakan kekerasan loh Dok, kalau di masa lalu loh ya, nggak tahu sekarang. Oh iya, dan itu memang seharusnya sudah nggak seperti itu. Itu tidak sehat mental. Ada saya kasus pasien saya yang gara-gara ospek yang dia jadi depresi sampai takut untuk ke sekolah, itu ada loh. Nah loh. Ada, karena kata-kata yang kasar itu ada. Dan memang seharusnya nggak seperti itu ya. Kalau kita lihat di luar negeri, ospek itu kan orientasi, justru mendekatkan antara kakak kelas dengan adik kelas. Gimana kita bisa membantu dan baik kepada mereka, bukan dengan cara-cara yang menunjukkan superioritasnya gitu kan. Iya. Dulu kedokteran kan lebih hebat ospeknya. Oh iya, saya disiram air got loh. Hah, serius? Serius, disiram air got waktu saya nggak melapor? zaman. Enggak lah ya, semua gitu. Mau lapor ya udah ketawa-ketawa aja. Ya kan? Ya kalau sekarang udah jadi psikiater udah ngerti kalau itu salah dan nggak selayaknya dan nggak sepantasnya kayak gitu. Oke. Nah, ini yang pernah saya baca malahan ya. Ini ekstrim gitu. Ada berita seseorang melakukan bullying ke temennya, masih anak-anak gitu ya, untuk ML sama binatang. Iya kan? Sampai akhirnya yang dibully di video lagi, diviralkan lagi. Dan itu dilihat sama teman-teman banyak, bukan satu orang loh itu. Banyak loh yang lihat. Nah, dipaksa ML sama kucing. Aduh, saya gini mencoba menyelami gitu ya. Apa gitu yang dimaui, dan terus kalau sudah begitu terus apa gitu hasilnya gitu. Biasanya kalau anak-anak mereka tuh melihat itu sebagai suatu hal yang lucu buat pelakunya. Lucu, dianggap bercanda, guyonan, namun tidak pada tempatnya. Tapi sudah ada bibit-bibitnya dong ini. Bibit-bibit apa? Bibit untuk menjadi psikopat. Ya, I think it's too early interpretation ya kalau kita langsung ngejudge, karena mereka masih anak-anak ya. Anak-anak masih bisa berubah. Tetapi justru itulah pentingnya pengawasan orang tua. Karena seharusnya orang tua yang bisa memberitahu, nuturin ya kalau ini nggak boleh, ini nggak seharusnya seperti itu. Itu memang anak-anak itu yang sangat perlu dikasih tahu sama orang tua tuh ya, masa anak-anak itu. Pendampingan orang tua itu memang paling penting. Kalau misalnya itu kejadiannya seperti itu di sekolah, harusnya gurunya juga menegur dari teman-temannya itu. Jadi dalam kasus itu Anda melihat bahwa itu hanya bercandaan aja gitu? Awalnya bercanda, tetapi tidak pada tempatnya, sehingga akhirnya korban menjadi depresi kan. Sampai nggak mau makan, sampai sedih, sampai mengurung diri, nggak mau makan lama, dan akhirnya kan meninggal. Nah, menimbulkan kerugian dong artinya kan, gitu loh, buat pihak yang lain. Oke. Nah, ini kan kasus anak-anak ke anak-anak gitu ya.
dewasa ke anak-anak bisa juga, dewasa membuli dewasa bisa juga, ya kan. Terus yang dialami oleh korban ini biasanya ya selain depresi apa ya? Depresi, low self esteem, tidak percaya diri, cemas, takut ya untuk bergaul dengan temannya, akhirnya menjadi sosial fobia, takut ke sekolah, takut ngomong di depan umum karena mungkin selama ini dia dibully, jadi bahan bercandaan, diejek bahwa dia tidak mampu atau kurang. Ya, mungkin makan siang nggak pernah ditemenin, banyak loh kasus seperti itu tuh banyak. Jadi otomatis kata-kata atau apa ya tindakan-tindakan itu melekat di pikirannya bahwa ya memang saya begitu gitu ya, misalnya ya apa ya, kadang-kadang apa ya ngomongnya ya, dasar kamu misalnya main ke fisik, dasar kamu gendut jelek gitu. Nah itu di pikirannya gendut jelek. Jadi apa ya, bukan artinya gendut itu nggak baik, tapi kan kalau sudah begitu ada mindset terus, gendut jelek ya sudah, nggak ada niat untuk mengubah misalnya apa gitu, lebih membentuk tubuhnya gitu, ya sudah memang saya begini gitu. Itu tertanam gitu loh Dok, maksud saya Benar bahwa apa yang dikatakan oleh orang yang membuli itu betul gitu, padahal kan belum tentu, bisa juga salah. Nah, kalau bulinya tentang fisik, manusia itu kita kan berubah sih, nggak cuma fisik ya, kekayaan juga. Misalnya dulu dibully miskin, dihina miskin sama teman-teman sekolah, dihina gendut. Kita tuh kan berproses, berprogres. Iya. Dari gendut bisa menjadi kurus. Betul. Dari miskin bisa menjadi kaya. Betul. Orang yang kurus pun juga bisa jadi gendut. Orang yang kaya pun juga bisa jadi miskin. Jadi nggak ada yang perlu kita sombongkan dan jangan menghina teman, karena nanti pun keadaan bisa berubah. Ya. Ini dari sisi pelakunya. Kalau dari sisi korbannya, artinya ya juga bisa berubah juga kan. Ada kan orang sehat nggak kalau lebih tertantang gitu, misalnya. Nah, justru itu yang bagus. Oh gitu. Justru itu yang bagus. The best revenge is by being successful. Sukses dalam banyak hal ya. Dalam hal nilai, dalam hal kesehatan, dalam hal berat badan, dalam hal keuangan. Anda dihina, balas dendam yang terbaik, tunjukkan bahwa Anda bisa menjadi sukses. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh mereka. Itu adalah the best revenge. Balas dendam yang terbaik. Tunjukkan bahwa Anda bisa berubah. Dan harus ada self love. Self love itu ya itu tadi, kuncinya harus ada dua. Satu, menerima kondisi kita, apapun perubahan yang kita alami. Ya aku memang sekarang miskin, ya gak apa-apa, aku menerima kondisiku kalau aku memang sekarang miskin. Tapi harus ada syarat yang kedua, berusaha menjadi lebih baik. Tapi aku akan buktikan kalau aku one day aku bisa jadi kaya. Misalnya, oke, aku sekarang memang gemuk, tapi I'm happy kok meskipun aku gemuk gitu. Aku akan buktikan kalau aku bisa mencapai berat badan ideal. Jadi harus ada dua syarat itu. Nah, dalam proses itu ketika dia mengalami kegagalan, akhirnya lama-lama semakin terpuruk. Kenapa kok harus pikirannya kok Gideon negatif banget? Kenapa kok harus begitu? Loh, ini kan saya nanya kemungkinannya kayak begitu gitu kan. Ada kan orang kayak gitu kan? Ada, justru itu memang ada orang yang seperti itu. Tapi kenapa kok kita nggak berpikir sebaliknya? Bahwa kita tuh memang butuh progres. Nggak ada loh yang instan. Iya. Nggak ada yang instan. Anda mau sukses, aku mau kaya, langsung bim salah bim kaya. Nggak ada. Semua itu kita harus ada proses dan kita mau berprogres. Jangan kebalik. Kenapa kok tadi saya bilang kunci self love harus ada dua. Yang pertama, menerima kondisi tubuh kita apapun, ya nggak tubuh aja ya, menerima kondisi kita, mau keuangan, apapun. Dan yang kedua, berusaha menjadi lebih baik. Tapi jangan kebalik. Seringkali orang yang tidak mencintai diri, orang yang low self esteem adalah seperti tadi yang gue Gideon ngomong, bahwa mereka tidak menerima kondisi mereka, terpuruk malahan. Ya udah aku memang kayak gini. Dan yang kedua, mereka tidak berusaha menjadi lebih baik. Ya aku memang kayak gini, ya udah nggak bisa diubah. Itu justru menunjukkan bahwa dia tidak mencintai dirinya. Orang yang berpikiran positif, orang yang mencintai dirinya, justru dia akan berpikir sebaliknya, bahwa oke, aku memang sekarang nggak mampu, aku memang sekarang miskin, ya nggak apa-apa, tapi aku mau berproses menjadi lebih baik. Dan harus ada mau namanya delaying gratification, menunda reward, menunda rasa senang.
Aku kepingin kurus, ya udah aku tahan diri dulu nih. Aku nggak makan yang lemak-lemak dulu, aku nggak makan goreng-gorengan dulu, contohnya gitu. Oke, ada harga yang harus dibayar Ada dulu harga yang ya. harus dibayar. Iya, Aku iya. kepingin sukses, ya udah aku sekarang nggak buang-buang duit buat foya-foya, aku nggak hura-hura, aku simpen dulu duitku buat investasi. Harus ada delaying gratification, itu mau menunda rasa senang itu untuk supaya dapat hasil yang lebih besar di kemudian hari. Karena hidup ini semua ada susahnya. Oke. Kita gemuk, kita juga susah. Kita mau kurus pun kita juga harus mau susah karena harus olahraga. Iya. Ya, kita nggak punya duit, kita susah. Mau punya duit, mau kaya, kita juga harus susah, harus kerja. Kita mau cerai, kita susah karena kok bercerai. Kita mau mempertahankan rumah tangga pun, ya kita juga harus susah. Tinggal kita yang mau milih, kita mau susahnya yang mana. Nama acara kita by the way buat apa susah, tapi ini bahas susah-susah. Enggak. Jadi gini, biasanya mereka yang dibully itu kan kayak dikucilkan. Betul ya, kayak dikucilkan sehingga kayak menjadi seseorang yang aneh sendirian di situ gitu. Nah, dalam proses itu misalnya saya bekerja gitu di lingkungan yang sama, terus-terusan ya kantornya di situ, terus dikucilkan, tiap hari dipergunjingkan, mulai diomong yang nggak enak, yang bullying tadi ya, mungkin terus akhirnya dipalak malahan gitu. So bagaimana saya? What should I do kalau saya ada di posisi itu? Harus bangkit. Dengan? Melawan. Melawannya dengan? Ciat, tendang. Melawannya gimana? Ya melawan, ya stand up ya dengan cara melawan ke orang itu. Kalau waktu pas lagi situasinya di sana loh. Kalau udah selesai situasinya ya lapor ke pihak berwajib, ke otoritas, ke guru, ke orang tua, dan ke pihak berwajib juga kalau memang kasusnya berat. Misalnya di pekerjaan? Kalau di pekerjaan ya stand up for yourself, berani berkata tidak. Jangan iya, diem aja terus pulang nangis, oh iya gitu. Atau jangan-jangan ya kita introspeksi lah, kita memang ya menjadi orang yang dalam tanda kutip aneh lah di kalangan mereka, tidak siap melebur sehingga kita mulai dibully seperti itu. Ya, kita ya perlu perlu introspeksi kan, karena biasanya orang-orang yang dibully biasanya memang kecenderungannya pendiam, tertutup, memendam masalah dan kurang bisa berbaur biasanya. Betul, catatan jadi yang bagus. Biasanya kepribadiannya itu kita bilangnya klaster A, skizoid. Kepribadian skizoid. Jadi orang-orang yang pendiam, tertutup, memendam masalah, nyentrik ya agak aneh sendiri, berbeda sendiri, sehingga dia kurang bisa berbaur dengan teman-temannya. Nggak cuma skizoid sih, ada juga yang kepribadian klaster A yang lain, tapi kebanyakan klaster A. Jadi dia orangnya nggak bisa ngomong, cenderung pendiam, tertutup, harus berani untuk berkata tidak. Kalau bukan Anda yang berjuang untuk diri Anda, lalu siapa? Kalau bukan Anda yang melawan dan memperjuangkan hak-hak Anda, lalu siapa? Karena hidup kita ini ya di pundak kita sendiri, bukan di pundak orang lain. Yeah. But everyone need a shoulder to cry on. Loh ya, benar. Oke. Tetapi salib kita kan kita tanggung di pundak kita yang harus berjuang kan, kita harus yang melawan. Jangan berkata tidak, jangan cuma diam aja. Karena orang-orang yang depresi adalah orang-orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain tetapi lupa untuk menyenangkan diri sendiri. Orang yang memperjuangkan untuk orang lain tetapi lupa untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Kita harus berjuang untuk diri kita. Karena semua orang di dunia ini sebenarnya berjuang untuk kebahagiaannya masing-masing. Kalau ada gesekan di antara kedua orang karena masing-masing orang memperjuangkan kebahagiaannya. Iya. Jadi perjuangkan kebahagiaan, stand up. Ya, stand up. Ya kalau saya tadi kan pribadi skizoid ya, kalau pendiam ya cobalah melebur lah dengan caranya gimana gitu ya. Main traktir lah atau apa gitu, mungkin tips and triknya ya. Anda tahu lah mestinya itu sudah. Itu di awal mungkin ada namanya buying love, main traktir. Sebenarnya nggak harus dengan cara seperti itu. Terus gimana? Tips sederhana untuk kita bisa bergaul. Yang pertama adalah say hi dulu. Ya, kayak ada komunikasi yang macet sepertinya gitu ya. Berani untuk menyapa terlebih dahulu. Kebanyakan orang-orang yang kepribadian klaster A itu nunggu disapa. Iya, nggak kalau berani nggak menyapa digong, dulu. nggak bunyi. Jadi harus berani nyapa dulu. Apa yang kepingin Anda
terima dari orang lain itu lakukan dulu. Yang kedua, ngomong apa dok? Aku bingung dok mau ngomong apa. Biasanya kan gitu. Basa-basi. Gimana kabarnya? Rumahmu di mana? Kamu sukanya apa? Gitu. Itu tips sederhana basa-basi. Sudah makan belum? Itu kalau pacaran kali. Kalau baru kenal sama temen udah makan belum? Ayo ke toilet bareng ya. Aneh kok. Dia langsung kerasa. Terus yang ketiga adalah ngomongin common things, hal-hal yang sama di antara kalian. Misalnya sama-sama sekolah, di sekolah A, yang ngomongin guru ini di sekolah ini tuh kayak gini ya gitu loh, atau pelajarannya ini. Jadi ngomong hal yang sama, common things di antara kalian. Gibah dong. Tapi itu gibah adalah yang membuat kita bisa bersosialisasi. Iya, karena ada sesuatu kepentingan yang sama, ada sesuatu sumber yang sama untuk dibicarakan gitu ya. Kalau misalnya tempat kerja gitu, ngomongin tentang apalah langganan, gibah itu kesannya negatif, itu bukan gibah kok, aspirasi. Wah. Kalau aspirasi kan kesannya aspirasi, curcol di antara kita. Ya, gitu ya. Ya, ini tips and triknya gitu. Jadi yang ketiga itu yang common things. Kemudian yang keempat adalah trending things. Yang lagi trending sekarang, misalnya apa? Oh, virus corona lagi naik. Atau ngomongin, oh ini loh ada film apa yang terbaru, restoran apa yang terbaru. Jadi yang lagi trending itu akan lebih menarik perhatian untuk dibicarakan karena ada sesuatu hal yang baru. Iya, betul. Kalau Anda ngomongin yang lama-lama terus ya, sama kalau kayak Anda PDKT, udah makan belum, udah makan belum, udah makan belum, bosen lah, nggak mungkin kamu diterima sama cewekmu kalau pantesan nggak punya pacar sampai sekarang. Ya omongannya sama kalimatnya. Omongannya sama terus, udah makan belum, ngapain, ya bosen lah. Gitu. Terus maunya apa? Langsung dikirim makanan gitu? Ya iya, itu yang terakhir, yang kelima itu adalah tips and trick untuk membuka hubungan adalah dengan berbagi makanan. Iya. Jadi nggak selalu di awal gitu ya. Ada komunikasi yang macet ini loh. Ketika Anda merasa saat ini dibully, Anda merasa menjadi seorang yang aneh sendirian di komunitas Anda, ya kenapa nggak Anda coba tadi ya tips and triknya ya? Oke. Berarti nggak pernah dibully? Pernah bully? Pernah kayaknya ya. Ngebully, nah ini ya, aku yang tadi baru aja loh membully saya dan saya terluka. Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.